yang memimpin doa biasanya? Ya, ketua kelas maju. Maju Habibie. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima dan dijawab oleh Allah sehingga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Jadi di sini ibu tampilkan videonya ya. Pancasila, aku yang mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku ayo maju. Sekarang kita lanjutkan karena sudah menambah rasa nasionalisme kita. Jadi ibu akan lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, yaitu apa judulnya? Konsep dasar hati Indonesia. Ya. Pernahkah kamu bertanya kepada Google dengan menggunakan suara? Bagaimana respon dari Google? Apakah ada jawaban sesuai dengan yang kamu tanyakan? Ada. Jadi inilah pelajaran kita hari ini. Inilah nanti konsep dasar kecerdasan artifisial yang mana tujuan pembelajarannya yang ini. Nanti setelah anak-anak ibu mempelajari konsep dasar kecerdasan artifisial ini, anak-anak bisa menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial yang disingkat dengan KA. Kemudian menyebutkan contoh penggunaan KA di sekitar kita. Kemudian menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan teknologi KA. Itulah nanti kalau anak-anak ibu sudah mempelajari materi yang ini. Jadi di sini apakah menurutmu komputer atau HP itu bisa berpikir seperti manusia? Bisa? Ya, bisa ya. Jadi nanti setelah kita mempelajari ini kamu bisa membedakan apakah bisa berpikir seperti manusia, apakah tidak. Karena kalau nanti kamu mempelajari materi yang ini, itu memperjelas bagaimana sebenarnya konsep KA itu di dalam kehidupan kita. Nah, apalagi sekarang kita sudah terbiasa memakai HP kan? Memakai HP. Jadi di sini ibu akan menayangkan video. Jadi ini videonya diamati ya. Nanti kalau ada pertanyaan setelah diamati bisa ditanyakan. Kalau nanti tidak ada pertanyaan bisa juga memberikan masukan atau pendapat tentang video ini. Karena ibu nanti minta bagaimana pendapat anak-anak tentang video ini. Kata AI atau kecerdasan buatan, apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling
reasoning, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan tujuan yang lebih spesifik dan
rasional serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kami perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Itulah video yang Ibu tampilkan. Dari video tersebut, ayo siapa yang mau bertanya atau memberikan masukan ataupun saran? Nah, kalau masih ada yang bingung, tadi kan kita belajar tentang KA, kecerdasan artifisial. Tapi di dalam video ini yang ditayangkan itu AI. Jadi sebenarnya AI ini sudah diubah namanya menjadi KA, yaitu apa tadi, kecerdasan artifisial. Jadi di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yo. Apa itu kecerdasan artifisial? Jadi itu yang bagus Hamdi. Apa itu kecerdasan artifisial? Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Nah, kalau kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar, membuat keputusan. Teknologi ini membantu manusia dalam berbagai hal. Misalnya komputer bisa mengenali wajah kita, HP bisa menjawab pertanyaan, robot bisa menyapu lantai, mobil tanpa sopir. Pernah nampak hal yang ini? Iya kan? Iya. Jadi inilah biasa. Kemudian, karena tadi si Bibi sudah bertanya apa itu kecerdasan artifisial, Bu. Jadi ini contoh kecerdasan artifisial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Google yang tadi yang menjawab pertanyaan itu sering kan digunakan? Kemudian YouTube sering digunakan. Kemudian robot vakum, mungkin itu belum ada di tempat kita, tapi sudah pernah kan nampak di TV? Iya. Kemudian kamera HP sering. Kalau buka kuncinya kan pasti dimintanya. Iya kan? Tunjukkan wajah katanya kan? Jadi mendeteksi wajah dia. Kemudian komputer bisa kan main ludo. Sering gunakan ludo di HP. Kan? Bisa bermain, lawan mainnya otomatis dia bisa. Bisa kan? Jadi itulah dia KA yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang bisa dilakukan KA? Inilah yang bisa dilakukannya. Mendengar, melihat, berbicara, belajar dari data atau pengalaman. KA bukan manusia. Ya, kecerdasan artifisial itu bukan manusia. Walaupun KA itu bisa pintar, KA tidak punya perasaan seperti manusia, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kenapa kita perlu belajar KA? Kenapa kita perlu belajar KA? KA
banyak bidang, misalnya sekolah, rumah sakit, bahkan game atau permainan. Kemudian kita bisa mulai belajar dan memahami KA sejak dini. Selanjutnya, kecerdasan buatan dan komputer. KA bisa membantu manusia. KA belajar dari data dan pengalaman. Kita harus bijak menggunakan teknologi KA. Itulah dia materi hari ini. Ibu bagi kelompok sesuai dengan tes awal yang sudah Ibu buat. Jadi tentu kelompoknya. Di sini dibagikan alfabet. Kalau ada lagi yang belum paham tentang pengisian alfabetnya boleh bertanya. Kita sepakat kan? Di pertemuan selanjutnya kita kumpul? Iya, Bu. Iya, terima kasih. Kalau sudah sepakat berarti pertemuan selanjutnya kita kumpul ya. Sudah dikerjakan itu. Ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Kalau sudah paham itu alangkah lebih baik. Karena kita sudah sepakat tadi di pertemuan selanjutnya. Nah sekarang ada Habibie yang belum dipahami. Kapan soal ini kita kumpul, Bu? Nah, tadi kan Habibie sudah ada kesepakatan di pertemuan selanjutnya kan kita kumpul. Pertanyaan si Habibie tadi, kapan Bu dikumpul katanya kan? Kan kita sudah sepakat kan? Iya, Bu. Ini nggak apa-apa. Ini kan dimintanya untuk membuat produk. Tulis. Gambar. Nah, karena sudah siap semua kelompok, kita presentasi ya satu-satu. Nah, satu pastinya setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, sekarang kelompok orang Habibie dulu maju. Nah, kelompok 1 juga maju ya. Silakan. Dari sini. Nanti kena kabel. Di sana ya. Nah, gitu. Ya, bacakan lagi. Hasil diskusi kelompok kami. Ya, hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami, Hasil proyek kami sini kami sampaikan. hasil proyek kami di sini kami sampaikan. Tujuan pembelajaran. Jangan dari tujuan, dari soalnya. Tiga satu. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk melakukan tugas yang biasanya menggunakan kecerdasan manusia seperti mengenali suara, gambar, atau membuat keputusan. Pertanyaan 1. Mencari contoh
Jadi karena kelompoknya sudah maju semua. Ya, karena semua kelompok sudah maju, jadi
lagi. Nah, kurang dari